Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami mahasiswa Aquakultur Universitas Tidar memaparkan sedikit tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia yang beranggotakan Vera Heriana Agustin, NPM 1810801010, Nuraini Indah Mustika Sari, NPM 1810801016, dan juga Zulfatun Nikmah, NPM 1810801025. Dasar pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Pada tahun 2004, Indonesia sudah berhasil membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang merupakan perubahannya sangat drastis dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 sudah menuangkan dan mengatur berbagai aspek tentang IWRM atau pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan telah ditindaklanjuti dengan membuat peta wilayah sungai, institusi pengelolaan sumber daya air, dan berbagai aspek lainnya, termasuk sudah membuat kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air yang tertuang dalam pola pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai. Hassing et al. Tahun 2009 menyatakan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2004 yang dibuat oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu praktek baik dan referensi dalam melaksanakan IWRM di dunia. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, secara khusus menjabarkan mekanisme pengelolaan sumber daya air dengan mengacu sebuah pola pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan dengan pendekatan secara terpadu, yaitu proses yang mendorong terciptanya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, lahan, dan sumber daya lainnya yang terkait secara terkoordinasi sehingga upaya optimalisasi keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dicapai secara berkeadilan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem dalam satu wilayah sungai. Pendekatan secara terpadu merupakan pengelolaan sumber daya air yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan sumber daya air. Kebutuhan sumber daya air dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan air untuk kehidupan manusia, umumnya dalam bentuk blue water, dan kebutuhan air untuk ekosistem, yang umumnya dalam bentuk green water. Ada 3 fenomena penting yang perlu dicermati dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Pertama, adalah permintaan terhadap air dari berbagai sektor kehidupan cenderung semakin meningkat. Perkembangan permukiman di wilayah perkotaan, perkembangan industri, pertambangan, dan peningkatan permintaan terhadap energi listrik telah meningkatkan permintaan terhadap air. Peningkatan permintaan ini pada sejumlah daerah telah menimbulkan kelangkaan, sehingga timbul kompetisi dan konflik dalam pengalokasian, terutama di antara penggunaan untuk pertanian sebagai sektor pengguna terbesar dengan sektor non-pertanian. Kedua, penurunan kondisi sumber daya air itu sendiri. Peningkatan permintaan dan terjadinya kelangkaan air diikuti pula oleh penurunan kondisi sumber daya air dalam bentuk kerusakan daerah tangkapan dan pencemaran air, sehingga terjadi kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan. Dan yang ketiga yaitu krisis pengelolaannya ditandai oleh ketidakmampuan kerangka kebijakan, kerangka hukum, kerangka kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia dalam menyikapi fenomena pertama dan kedua tersebut. Ketiga fenomena tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kompleksitas pengelolaan sumber daya air, sehingga diperlukan adanya keterpaduan dalam pengelolaan dan pembaruan kebijakan. Beberapa istilah penting dalam pengelolaan sumber daya air. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Yang kedua yaitu sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
Yang keempat yaitu air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang kelima yaitu air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dan yang terakhir yaitu sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Pengelolaan sumber daya air pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air berdampak pada pemerintah, yaitu Badan Eksekutif, Badan Usaha Pengelola Air, dan masyarakat. Dampak bagi Badan Usaha Pengelola Air. Yang pertama, hilangnya payung hukum yang menjadi dasar penerbitan izin pengambilan air bagi Badan Usaha Pengelola Air, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, untuk proses pengusahaan air bagi Badan Usaha Pengelola Air swasta harus bermitra dengan BUMN atau BUMD yang ada di wilayahnya. Dampak bagi masyarakat memiliki dampak positif dalam kehidupan karena kebutuhan air bagi masyarakat bisa terpenuhi sesuai dengan landasan konstitusional UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Selanjutnya, bentuk pengelolaan sumber daya air berdasarkan kearifan lokal. Bentuk pengelolaan sumber daya air oleh masyarakat adat agraris. Yang pertama, pengelolaan sumber daya air oleh masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar. Kasepuhan merupakan kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat desa pada umumnya. Bentuk pengelolaannya dengan memanfaatkan turbin mikrohidro dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik. Pengelolaan sumber daya air dalam sistem subak di Bali. Sistem irigasi tradisional dikenal sejak abad ke-9 dengan adanya tulisan tentang huma yang berarti sawah. Subak adalah suatu areal persawahan yang mendapatkan air dari suatu sumber dan memiliki banyak saluran irigasi. Bentuk-bentuk pengelolaan konservasi sumber daya air berdasarkan kearifan tradisional. Yang pertama, lubuk larang. Kearifan tradisional di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan kesepakatan lokal antara masyarakat dan pemuka masyarakat untuk menjaga kelestarian dan kebersihan air sungai dengan cara pelarangan mengambil ikan di luar waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Yang kedua, di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Utara dalam bentuk kaideya, yaitu upaya lokal perlindungan mata air dengan tidak boleh menebang pohon, tapi boleh mengambil hasil non-kayunya. Yang ketiga, di Yogyakarta, kearifan lokal ditemukan dalam bentuk wono deso atau hutan desa dan telogo deso, pembuatan embung atau kolam retensi. Digunakan sebagai alternatif penyediaan air bagi perikanan atau peternakan terutama pada saat musim kemarau. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui forum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.